Halo guys. Balik lagi di Millennial Talk. Oke, balik lagi semuanya ke episode pertama kita dari Mamat. Jadi di konten Mamat ini kita bakal cerita tentang pengalaman mistis dari berbagai narasumber dan untuk episode kali ini akan khusus tayang pada malam Jumat. Bisa kita lihat di sini ya mulai ya, suasananya agak beda di sini ya. Iya, jujur gue ada Bulu, merinding juga sebenarnya. iya nih, belum mulai nih, padahal udah merinding nih. Iya, betul betul. Oke, betul. tanpa basa-basi kita langsung panggilin aja ke narasumbernya langsung. Oke. Astagfirullah. Serem juga ya. Oh belum ya? Belum mulai udah serem ya. Iya, belum mulai udah agak serem ya. Oke, oke bisa ceritain dulu dong namanya, terus kegiatannya apa sekarang? Halo, nama gue Ferial. Oke. Gue gue kuliah di Oke. sama ya, Sangat jelas. sama gue lagi sibuk dengan perkuliahan desain lah Oh, gitu. jadi lo di Oke, jurusan oke. desain sekarang itu ya? Iya. Oke. Kalau boleh tahu kejadiannya kapan nih, Fer? Iya, langsung aja ke topiknya Fer. Kejadiannya tuh sekitar 7 bulan yang lalu ya. 7 bulanan yang lalu tuh bulan apa berarti ya? Udah lama sih sebenarnya, cuman itu kayak membekas aja lah. Kayak dan gak terlupakan karena itu menurut gue hal yang sangat creepy. Oke, gimana tuh, Fer? Kejadiannya pada saat itu? Ya, ini langsung ke kejadian aja nih ya. Iya. Oke, boleh, langsung boleh. aja. Oke, jadi gini, ya ini sebenarnya gue pesenin dulu. Maksudnya kalau memang yang mau percaya ya percaya, kalau enggak juga nggak apa-apa. Gue nggak maksa untuk percaya ya. Cuman ini memang ini bener apa adanya dari gue gitu. Iya, oke. Jadi waktu itu tuh udah lama ya, udah malam juga, sekitar jam berapa ya? Gue lupa tuh di antara jam 9 atau jam 10-an atau setengah 11 gitu ya. Terus abis itu gue tuh abis nongkrong di dekat-dekat kampus sama teman-teman gue. Di depan kampus tuh banyak-banyak restoran gitu lah, tempat nongkrong gitu. Jadi gue sengaja taruh mobil gue di kampus gitu. Jadi biar gue gak ribet lah parkir di depan gitu. Jadi gue tetap parkir di kampus. Gue jam 10 balik ke kampus nih, lagi sama temen gue. Taunya tuh biasanya kan kalau di kampus kayak masih ada yang jaga tuh ya, satpam atau siapalah gitu, security yang jaga ya. Standby sih. Nah, tapi gue juga dicek dulu kartunya, kartu mahasiswanya pasti harus dicek dong. Kalau masuk, ngapain malam-malam kalau orang asing masuk gitu. Iya, Nah, betul. ini yang, gue mulai curiga tuh karena ada orang lain, maksudnya yang gue mungkin positive thinkingnya itu adalah staff kampus atau dia mungkin pekerja lah yang malam-malam gitu. Cuman dia tuh juga udah lumayan tua ya, udah bapak-bapak gitu sih. Umurnya berapa tuh kira-kira? Dari tampangnya? Sekitar berapa ya, udah 50 kali ya, udah tua sih. 50 ya? Udah tua. Udah ubanan berarti ya? Udah. Oke. Udah jenggotan juga ya? Jenggot Nggak nggak penting perlu sih ditanya kayaknya, dulu. tapi gue lupa ya karena udah iya. malam kan ya. Oke. Nah, terus habis itu akhirnya gue mau masuk mobil, tapi gue lihat-lihat kok nih orang kayak agak Gimana? itu suara apaan tadi? Positive thinking. Dari Alfa ya? Enggak ada. Suara apaan dong? Udah. Kita Nggak ada, ya. aja, kita lanjutkan Ya di udah. kafe. Oke. Ya udah, terus abis itu tadi gue sampai mana sih? Gue sampai masuk mobil ya, mau masuk mobil. Iya. Ya, jadi gue mau masuk mobil. Abis itu gue merasa kayak, jadi kalau misalnya
kalian mau tahu ya, gue juga ada background yang dimana gue bisa tahu hal-hal semacam itu kalau misalnya ada yang nggak beres lah. Oh, Semacam berarti lu bisa kayak- dibilang orang yang bisa hal-hal mistis juga gitu ya? Ya sebenarnya bukan bisa yang tapi yang expert gitu, bukan gitu ya. Gue cuman Oh. yang kayak kadang tiba-tiba gue ngelihat sesuatu yang kayak orang-orang nggak ngelihat gitu. Nggak tahu gimana, dari mana gue nggak tahu juga. Ya udah, balik ke ceritanya. Ya. Karena gue sering mengalami hal-hal kadang ngelihat begitu, gue tiba-tiba kayak punya perasaan kayak agak netting aja ya, negative thinking, nih orang kayaknya ada yang aneh gitu. Iya. Ya karena Ada yang malam aneh. gitu, Fer ya. Karena udah malam, terus habis itu orang masuk ke gedung belakang kampus gue. Bukan gedung belakang, sorry. Jadi di kampus gue itu ada hurufnya. Kalau misalnya takutnya nih, kalau gue sebut hurufnya takutnya ada Ya, oke, oknum-oknum sana yang tahu lah. Jadi gue samarin aja ya. Ya. Jadi ada satu gedung. Jadi di kampus ini tuh ada sekitar 4 gedung. Nah ini gedung salah satunya itu di tempat untuk parkiran gitu. Jadi dia connect ke tempat parkiran. Nah di gedung itu udah gelap gitu. Udah gelap. Nah tiba-tiba orang itu masuk ke situ lewat pintu itu. Masuk ke dalam gedung itu ya? Iya, ke gedung itu. Dan nggak dikunci dong pintunya? Nah iya, nggak dikunci. Mungkin dia udah semacam komunikasi dengan security sana, mungkin gue nggak tahu ya, tapi gue positifnya begitu, kayak mungkin dia pekerja kali, mungkin dosen atau apa gitu. Oh iya betul. Jadi dia masuk, dia masuk, gue merasa kayak terpancing juga penasarannya, ini siapa sih nih orang, gue juga kepo gitu. Itu waktu itu kalau boleh tahu waktu itu penampilan orang itu kayak gimana sih, Fer? Kayak orang biasa persis. Maksudnya gue kalau lo lihat bentukannya, dia tuh kayak orang biasa, kayak orang tua biasa, dan yang nggak ada serem-seremnya lah gitu. Oh iya. Cuman yang bikin penasaran itu ngapain tuh orang masuk gitu, malam-malam gitu, udah tua masuk. Akhirnya gue memutuskan untuk coba kali ya gue intip gitu. Akhirnya gue jalan tuh ke situ, ke arah pintu masuk situ. Dia udah masuk nih. Dia udah masuk, gue akhirnya ikutin pelan-pelan nih, maksudnya biar nggak ketahuan lah gitu, karena gue juga malu lah kalau ketahuan, takut juga kan, takutnya ngeganggu dia beraktivitas atau apa gitu kan, jadi gue ya pelan-pelan diam-diam juga lah ya. Gue lihat tuh, gue intip. Nah yang paling bahasa kerennya, yang paling mencenangkan yang paling mencenangkannya adalah itu orang ngomong sendiri gitu. Lu denger gak dia ngomong apa? Enggak denger, cuman gue ngeliat dari bahasa mulutnya, bahasa bibirnya itu kayak ngomong gitu, kayak jadi kayak lagi ngomong gitu. Nggak tahu, mungkin dia lagi sedang membaca something atau dia lagi ngobrol, itu gue nggak tahu, cuman kelihatannya jadi kayak orang lagi ngobrol gitu. Dan itu menurut gue agak freak lah kayak gitu. Ngapain malam-malam? Ngapain malam-malam sekitar jam 10-an kayak begitu sendirian gitu. Nah yang paling bikin kenapa? Satpam ada, kan tadi kan gue bilang gue dicek kartu kan. Nah yang gue heran ini, orang ini dicek nggak gitu maksud gue, atau mungkin dia staf dosen atau staf siapa gitu kan, gue juga nggak tahu. Nah udah, akhirnya pas gue intip tuh agak aneh nih orang gitu, kayak ngapain dia semacam ngobrol. Nah yang bikin anehnya lagi adalah tuh orang kayak lagi sambil makan juga gitu. Sambil makan? Iya, sambil makan, tapi gue juga karena udah malam lah, udah gelap, gue juga nggak mau cari mati kan. Iya masuk betul. Tiba-tiba gitu ya, gue lihat sekilas aja, gue ngintip gini, dia kayak sambil makan gitu, tapi kayak sambil ngobrol gitu, kayak sambil baca-baca sesuatu atau ngomongin apa gitu, nggak tahu. Tapi dia
ya aneh lah pokoknya. Itu menurut gue Iya sih. hal yang gak lumrah lah, aneh lah kayak gitu. Iya, betul. Wah gue udah makin pikiran gue udah kemana-mana nih. Wah mampus nih orang aneh nih gitu. Udah Nah, kecapnya yang jelek-jelek aja gitu. Hmm. Wah ini orang ngapain ya? Terus akhirnya gue tuh memutuskan gue tuh takut juga lah sebenarnya iya. kayak begitu. Karena gue lebih takut dengan orang yang aneh gitu dibandingkan dengan hal-hal yang berbau goib gitu. Gue lebih takut sama kayak dia psycho atau apa gitu. Gue lebih takut sama orang aneh-aneh yang begitu tuh, gue lebih takut, jauh lebih takut. Iya Iya. sih, lebih real gitu ya katanya. Nah, akhirnya gue memutuskan apa ya untuk ya udahlah cabut aja yuk, ini orang agak aneh gitu. Ya akhirnya gue cabut. Besoknya gue ngomong ke temen gue. Besoknya gue ngomong nih ke temen gue nih, kayak nih kemarin di tempat ini ada yang begini, ada yang kayak semacam kok kayak jampe sendiri sih, tapi sendiri tapi sambil makan gitu. Oh ya, sorry ada yang ketinggalan. Jadi pas gue mau sorry ya, gue balik lagi ya kayak yang tadi ya. Iya. Jadi pas gue itu mau balik, dia kayaknya juga mungkin tahu keberadaan gue ada yang ngintip, atau mungkin dia tahu ada orang yang mau ngeliatin dia gitu kali ya. Dia juga akhirnya bergegas gitulah untuk mau balik gitu. Tapi yang anehnya lagi, sekali lagi, di situ tuh ada tempat hidran gitu. Nah, tempat apa kan? Hidran, jadi tempat naruh hidran warna merah gitu. Hibran. Oh, iya. Hidran. Oh, hidran. Oh iya Hidran. Yang kotak buat kayak pemadam kebakaran gitu tuh. Iya, oke. Kan itu kan bentuknya kotak tuh ya. Iya. Itu dia ninggalin sesuatu di situ, nggak tahu barangnya apa. Kayak tapi gue ngeliat kayak kok dari jauh kayak jeruk ya. Jeruk. Oh iya. Kayak jeruk taruh aja tuh, gitu. Udah naro nih, gue cabut langsung. Lari gue. Itu pas naruh di hidran itu di hari yang bersamaan atau beda? Ya sama dong, yang pas tadi gue ngelihat bapak-bapak tadi itu. Bapak-bapak tadi pas gue mau cabut, dia kayaknya juga udah mau cabut gitu, karena mungkin dia ngerasa terusik kali ya, kok ada yang aneh nih, ada yang ngeliatin gue nih kayaknya. Udah gue cabut aja deh. Gue cabut aja, terus dia kayak ninggalin sesuatu situ, taruh ya. Dah pas udah taruh nih, gue cabut lari langsung gue. Karena kan dia udah mau keluar nih, ya udah gue cabut. Langsung masuk mobil, langsung wah, udah ngebut gue. Gak tahu, udah ngeri. Nah, akhirnya keesokannya yang balik lagi ke yang besoknya nih. Besoknya gue ngobrol sama teman gue. Ini orang kemarin gue kok nemu ada hal aneh kayak begini nih, apaan nih? Kok nggak ada bapak-bapak kayak lagi ngomong sendiri, kayak sambil makan dan naruh sesuatu di tempat itu gitu. Nah, yang bikin gue merinding dan sekaligus takut adalah, dan gue pulang pun, walaupun waktu itu gue pulang sekitar jam 12 siang tuh, gue di jalan juga lumayan agak ngeri gitu. Parno gitu ya? Parno lah, iya Parno. Gue jadi kayak merasa, wah anjir ini apaan gitu. Kok ada yang kayak begini gitu. Nah, terus akhirnya dikaitkan dengan suatu peristiwa yang ada di gedung itu gitu. Jadi lu tahu informasi ada peristiwa itu dari mana tuh? Nah, makanya pas itu kan gue nanya temen gue kan. Jadi tuh ada tempat untuk semacam teater lah gitu. Itu jadi sebenarnya yang gue ceritain itu adalah tempat teater. Ada dekat tempat teater, jadi ini koridor gitu, terus di sini itu tempat teater gitu. Di tempat teater itu biasa dipakai untuk anak-anak atraksi gitu-gitu, kayak semacam main teater gitu-gitulah. Nah, teman gue cerita itu semacam ini kayak kalau misalnya lu mau atraksi, lu harus tumpengan dulu gitu. Waduh, begitu ya? Harus tumpengan. Jadi kalau mau dipakai teaternya harus tumpengan dulu gitu. Iya, ada yang bilang gitu ya. Gue
gue maksudnya nggak telan mentah-mentah juga kayak bener nggak sih gitu-gitu. Gue juga mencoba positif juga kayak mungkin ini orang ada something, ada tragedi atau apa, tapi gue juga berusaha tidak mengkaitkan dengan hal-hal yang ternyata terjadi di ruangan itu gitu. Cuman kalau misalnya dulu sambungin juga itu juga make sense gitu. Kayak apa namanya, tempat itu dipakai ada tumpengan dulu, terus malamnya ada orang kayak begitu kan make sense nggak sih? Iya, sebenarnya? make sense. Iya kan? Bisa Nah, nyambung sih. ya udah balik ke orang ke Itu apa? dia Kenapa pas, Mas? bapak-bapak itu kejadian juga deket sama teater itu atau enggak? Iya deket depannya. Waduh. Cheers. Terus, Nah. habis itu kan? Iya, terus abis itu apa namanya? Akhirnya gue denger cerita dari teman gue, dia tuh semacam kayak panitia gitu, panitia lah. Dia bilang kalau misalnya untuk mau memulai atraksi ini, mau mulai apa namanya tampil, lu harus tumpengan gitu. Lu harus tumpengan, dan semua pesertanya yang ada di situ lu harus kebagian gitu. Kebagian dalam arti apa tuh? Harus ikut serta Kebagian dalam... tumpengannya, makanannya, ini tumpengannya ya. Misalnya nasi kuning, misalnya ada Verial, ada Mulki, ada Alfa, dan ini ngejalanin di rumah gua. Lalu kita bertiga atau seisi rumah gua harus dapat semua. Harus makan tuh tumpang ya berarti ya? Harus makan semua, harus habis gitu. Kalau nggak habis? Nah, nggak ngerti gua, teman gua bilang kayak gitu, harus habis. Nah, gue udah mikir-mikir nih kayak ada yang aneh gitu. Iya. Nah, terus abis itu juga bisa dikaitkan mungkin dulunya ada yang... Nah, kalau misalnya tumbal, kalau misalnya lu browsing itu bisa dikaitkan dengan yang namanya tumbal. Tumbal atau semacam ya untuk mengenang siapa gitu, atau untuk apa namanya... Jangan takut mah, untuk mengenang siapa atau untuk apa ya, untuk menarik makhluk-makhluk gitu, gue juga nggak ngerti lah kayak gitu. Atau bisa juga kayak kalau kata orang-orang dulu menghormati lah ya, Iya, untuk menghormati. Iya, kayak gitu sih, itu yang kejadian yang paling menurut gue agak nggak normal sih. Tapi sejak saat itu lu pernah ngeliat bapak-bapak itu lagi nggak? Enggak. Gue udah jarang pulang malam lagi. Oh. Gitu. Tapi sebelumnya juga lu belum pernah lihat dia masuk ke daerah situ? Belum. Gue kan orangnya nih kalau di kampus tuh kupu-kupu ya. Jadi kupu-kupu malam. Bukan lah gue. Kuliah pulang. Iya, kuliah pulang. Jadi gue juga sebenarnya nggak terlalu tahu apa ruangan itu. Dan buktinya gue juga tahu itu juga dari temen gue gitu. Tapi yang kalau bisa dikaitkan dengan yang bapak-bapak aneh itu ya bisa make sense gitu. Iya. Ini semacam kayak mungkin ada ritual tersendiri, atau mungkin amit-amit ya. Ini gue juga nggak tahu. Atau mungkin amit-amit orang bapak-bapak itu untuk mengenang siapa gitu. Ada yang meninggal atau siapa. Ya Allah, serem banget. Begitulah. Lebih ke kayak gitu sih. Pengalaman menurut gue yang paling agak absurd lah gitu. Tapi gue masih heran itu pas lu ngintip bapak-bapak itu tuh, perasaan lu tuh apa sih? Maksudnya malam-malam berani ngikutin orang yang kayak gitu loh. Apa yang ada dalam pikiran lu gitu loh? Nah, kan kebanyakan orang tuh biasa langsung pergi aja kan. Lu kok kayak bisa penasaran? Iya, sejujurnya gue karena kalau tentang hal-hal kayak gitu, gue tuh penasaran orangnya. Orangnya penasaran, dan ya udah penasaran, gue mikir kayak dia orang, ya udah gue lihat dah gitu. Dan kayak gue ngeliat udah tua, nggak mungkin lah ngebunuh atau apa gitu. Tapi pas gue ngeliat dia kayak begitu, gue langsung pikiran gue langsung berubah 180 derajat. Wah, ini aneh gitu. Iya sih. Lebih kayak gitu. Jadi gue lagi bapak-bapak tua malam-malam lagi ya. Biasanya orang-orang tua tuh istirahat apalagi di malam gitu. Tapi menurut lu lebih serem bapak-bapak tadi atau ngelihat setan? Ngelihat hal-hal mistis gitu yang kurang, yang enggak nyata? Sebenarnya tergantung sih ya. Kalau
bapak-bapak tadi tuh termasuk hal yang terserem Iya, terserem. Iya, karena nyata banget dan itu orang gitu dan aneh gitu. Gue bilang gue takut sama hal-hal yang orang aneh gitu. Lebih takut sama itu. Cuman kalau lu ngomongin setan juga gue kalau memang bentukannya aneh dan serem, ya takut lah, siapa yang nggak takut. Iya, manusiawi lah. Gitu. Jadi menurut Cuma lu gimana, Pak? menurut gue sih ya itu serem banget sih. Karena gue jujur juga gue sih pendapat karena gue lebih takut kalau hal gue itu kan mungkin setiap orang punya persepsi masing-masing ya bentukannya gimana wujudnya. Betul. Tapi kalau ada perilaku aneh yang berhubungan sama hal-hal yang kayak gitu itu lebih menakutkan lagi karena bisa semua orang lihat kan. Iya benar. Tapi balik lagi kembali ke kepercayaan masing-masing mau percaya atau enggak gitu. Oke. Ya gue juga tidak menuntut untuk orang-orang percaya dengan cerita gue ya gitu. Iya. Oke. Mudah-mudahan deh gue gak ngalamin kayak gitu deh. Amin. Oke, thank you banget Ferial udah main-main ya. Iya, thank you untuk Muki dan Alfa sudah mengundang. Siap. Oke, sebelum kita juga ada ritual nih Fer sebenarnya sebelum kita tutup video ini nih. Nah, ritual kita ya hanya berupa pantun sih, nggak tumpang-tumpangan gitu. Oke. Iya, kita pantun aja biar supaya YouTube kita naik gitu Fer intinya. Iya. Oh iya. Iya. Oke, mulai ikan piranha, ikan kakap. Jangan lupa subscribe. Oke, share. Pokoknya dengan subscribe, mudah-mudahan kita termotivasi untuk bikin konten Mamat selanjutnya yang lebih gokil lagi. Oke, thank you banget Ferial sekali lagi. Thank you guys for watching. Oke, enjoy the video. Alfa dan Muki. Thank you. Iya, Fer. Bye.